kembali lagi bersama saya Michael di Mike.vlog. Nah, di video kali ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Tadi saya udah sempat live juga, udah sempat buat polling di Instagram. Banyak banget teman-teman yang nanya gimana cara memperbaiki mental ikan arwana. Nah, kita kan udah 2 minggu ke belakang atau 2 bulan ke belakang kita udah ngebahas tentang predator terus. Sekarang kita kembali ke arwana. Saya akan membagikan tips ini kupas tuntas sampai habis. Makanya ditonton terus channel ini dan jangan di skip videonya, pasti ada ilmu yang kalian belum tahu dari orang lain. Nah, kita langsung aja ke contoh ikannya guys, yuk. Nah, yuk kita masuk ke ruangan dari grooming saya. Tadi kan teman-teman udah lihat nih, kurang lebihnya kayak gini nih ruangan grooming saya. Nih, kamu lihat sebelah sini. Jadi ada 10 akuarium di ruangan ini. Oke, pertanyaan kenapa mental ikan itu harus bagus? Karena kalau mentalnya nggak bagus, teman-teman juga peliharanya pasti nggak enak gitu. Karena benangnya muncul-muncul, ekornya nggak keras, terus kayak kita mau makan juga susah, kadang-kadang dia malah stres, loncat-loncat, sedikit dicopot. Nah, kita ke contoh ikan yang mentalnya bagus dulu teman-teman. Ikan yang mentalnya bagus itu harus dia berenangnya itu tenang, kayak gini nih, tuh tenang, jadi dipanggil dan mainnya selalu di kaca, diketok-ketok pun mungkin dia nggak takut gitu, karena dia udah nyaman. Ini contoh-contohnya satu yang kita kasih makan ya, yang mentalnya bagus. Masukin. Tuh, dia langsung nyamber gitu. Nah, ikan-ikan seperti ini kita melihara pun senang gitu. Nih, contoh lagi ikan yang lain nih. Nih, kita kasih makan. Oh, waduh, tuh. Jadi mental itu memang harus kalah gitu. Dan mental ini bisa dilatih teman-teman. Jadi nggak selamanya ikan mentalnya jelek itu akan selalu jelek gitu. Nah, lihat contohnya. Oh. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah kenapa mental ikan bisa jelek? Yang pastinya yang saya tahu, yang pertama kemungkinan besar ikan itu stres. Yang kedua, ikan itu bisa aja sakit. Nah, kalau sakit kita lebih gampang bedainnya karena itu ada ciri-ciri yang bisa kita lihat dengan kasat mata gitu. Misalnya ada jamurnya, jamur hitam. Nah, di sini sih ikannya sehat semua, jadi nggak ada contohnya. Oke, sekarang kita akan bahas dari sisi stres. Pertama, kenapa ikan itu bisa stres? Terkadang posisi akuarium kita itu pengaruh. Jadi kayak misalnya akuarium seperti ini. Kalau di depannya ada pantulan cahaya, kalau ikan itu baru datang dan ikan itu tidak bagus mentalnya dari awal dan belum adaptasi, biasanya ikan ini suka kagetan. Nah, kagetan itu yang membuat dia berenangnya jadi pucuk dan stres, dan gak heran ikannya nggak mau makan gitu loh. Yang kedua, kalian harus cek di depan akuarium Anda itu ada nggak pintu. Kenapa di sini bisa bikin ikan stres juga? Karena ini pintu bisa buka tutup dan ikan jadi kaget juga gitu. Jadi 2 parameter itu kalian cek dulu gitu ya. Jadi udah ngerti kira-kira penempatan akuariumnya dan penempatan pintu gitu. Nah, ini salah satu contohnya lagi ikan yang benangnya enak gitu, dia santai, tenang gitu. Nah, lanjut lagi bahasanya kenapa penting banget mental ikan itu bagus. Karena kalau misalnya mental ikan itu jelek, kalian mau tanya ikan itu sampai mati juga nggak bakal merah. Tanya perawat saya nih yang lagi kamera saya, ya kan nggak bisa merah kan Gun? Iya. Kalau mentalnya jelek. Nah, kalau udah bagus kita training sebentar jadi merah seperti ini teman-teman. Ini hanya memakan waktu 2-3 minggu karena mental ikan sudah siap. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian udah tahu tempat akuariumnya di mana, udah tahu posisi pintu, udah tahu posisi yang nggak begitu ada pantulan cahaya, kalian harus ngerti bahwa ketinggian air ini juga pengaruh terhadap mental ikan. Jadi ada beberapa ikan yang kalau airnya tinggi dia nggak kuat mentalnya. Jadi waktu dia mungkin teman-teman ada yang udah bikin akuarium, ada yang tinggi airnya 60 cm gitu. Nah, ikannya stres, di pojokan terus nggak mau berenang. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu tandanya dia nggak suka sama air tinggi. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita pendekin airnya sampai ukuran sekitar 1 jengkal, karena 1 jengkal itu 20 cm. Nanti biarkan dia belajar di air itu di ketinggian segitu. Kalau berenangnya udah bagus, makannya udah enak, baru kita tinggikan airnya pelan-pelan.
setiap harinya kayak 2 cm, 2 cm, 2 cm gitu teman-teman. Nah terus teman-teman, tadi kan udah tahu tempatnya, jangan di tempat yang kayak depannya ada pintu segala macamnya, supaya ikan itu nggak kagetan, tinggi air juga udah. Nah sekarang kalau misalnya ikan kita masih takutan, sebenarnya sediakan pertama kali banget kita masukin tank mate. Apa itu tank mate? Tank mate itu adalah teman untuk dia di tempat tinggalnya gitu. Tank mate ini macam-macam sebenarnya, dari tank predator ini banyak yang bisa jadi tank mate gitu loh. Bisa jadi ikan balasyak, bisa ikan Oscar, bisa ikan ini. Tapi kalau saya, karena saya sukanya yang murah-murah, saya biasanya pakai ikan kaviar Bangkok. Nah kayak gini nih teman-teman, kayak di sini gambarnya. Oke, itu harganya cuma 5.000. Jadi teman-teman bisa beli sebanyak-banyaknya, stok dan kasih ke akuarium jadinya. Lalu kita lihat perkembangannya, apakah ikan ini beradaptasi gitu. Nah selama teman-teman ingin bikin mental ikan ini kuat, ikannya dipuasain dulu. Kenapa kita puasain? Supaya ikan ini lapar. Dengan catatan kalau dia lapar, diharapkan dia lebih beringas gitu, ingin nyari makan. Namanya kan dia ikannya ikan predator gitu. Jadi kita ingin menimbulkan sifat asli natural dari ikannya. Nah kalau dia nggak mau makan juga, pasti lama-lama dia kesel karena makanannya dia itu dihajarin sama temennya terus. Sampai lama-kelamaan dia akan mimicking atau mengikuti ikan temennya itu tadi. Gitu. Itu cara yang pertama. Terus kalau pertanyaannya adalah, udah pakai itu dia tetap nggak mau makan, gimana? Kita pakai cara kedua. Jadi kita bakal matiin lampu view-nya dan kita nggak ganggu dia dan kita puasain. Kalau saya biasanya seminggu, baru nanti saya coba kasih makan dia di hari ke-7 gitu. Nah kalau begitu dia mau makan, jangan langsung kamu kasih makan banyak-banyak jor-joran. Coba dari 3 ekor dulu, nanti setelah hari berikutnya coba 4 ekor, coba 5 ekor, sampai benar-benar mental dia lahap gitu loh ya. Nah kalau ini masih nggak berhasil juga, kita harus nyalain jurus yang paling terakhir ini teman-teman. Nah kalau teman-teman udah nyerah, udah dimatiin lampunya, udah dikasih nggak bisa, kita keluarin jurus rahasia, yaitu plastik sampah. Nggak harus plastik sampah sih, bisa juga pakai koran, bisa juga pakai apapun, pokoknya sampai ikan ini nggak bisa ngeliat keluar. Jadi kita kerodongin seperti ini ya, kita kerodongin, kita tetap prosedurnya selalu sama, kita harus puasain ikannya. Coba puasakan dia 1 minggu atau 3 hari. Nah kita nggak perlu ganti air di akuarium ini karena kan dia nggak makan dan nggak buang kotoran. Nah setelah 3 hari atau setelah 7 hari, ketika teman-teman mau nyoba kasih makan ikan ini, kasih aja dari atas, jangan teman-teman lihat gitu loh. Setelah berapa menit, coba teman-teman lihat gitu, apakah udah dimakan atau belum. Nah kalau udah dimakan, lakukan itu terus sebanyak mungkin sampai 3 hari gitu. Nah 3 hari kamu bisa buka lagi. Nah pertamanya jangan langsung nyalain lampunya. 3 hari ke depannya lagi, coba lagi kasih makan, apakah dia nyamber. Kalau dia udah mulai nyamber, udah mulai tenang, baru kamu nyalain lagi lampunya gitu. Jadi ikannya tenang. Nah untuk teman-teman yang dari tadi nggak skip video ini, ada rahasianya juga nih, rahasia yang saya jarang kasih tahu orang. Jadi ikan arwana itu selain kita harus jaga kestabilan airnya, terus kita udah lakukan hal-hal tadi, kadang-kadang ikan arwana ini juga masih ada yang mentalnya nggak bagus atau susah makan, tapi dia mau makan, bukan artinya dia nggak mau makan. Jadi arwana itu sebenarnya dalam perawatannya, dalam teknisnya, kamu itu kasih makan harus ada hari yang dipuasain. Nah kayak saya di rumah saya ini, saya puasain dia setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Senin sampai hari Sabtu dia makan 1 kali aja kalau untuk ukuran yang gede ini. Tapi setiap minggu itu dia puasa. Tujuannya untuk nge-flush out semua kotoran yang ada di badan dia. Dan setiap kita buat kelaparan, mental ikan itu pasti akan bagus. Nah selama dicoba teman-teman, semoga berhasil. Nah itu dia teman-teman, sobat-sobat ikan saya dimanapun kalian berada, konten singkat saya semoga padat tapi jelas ya, jadi selalu dicoba. Dan jangan lupa minggu depan ini kita pasti ada konten lagi tentang gimana cara teknik ikan arwana. Saya juga mau ngucapin selamat kepada pemenang yang udah menangin giveaway dari
myset arowana yaitu golden red. Terus dipelihara dan nanti kalau udah gede silakan kalian tag saya ikannya jadi seperti apa. Sampai jumpa di episode berikutnya.